Halo pemirsa dimanapun Anda berada, Roni Metafisika kembali menyapa Anda. Saya Roni Francis di sini. Kita akan membahas dalam program ini mengenai tentang keberuntungan, bisnis, hubungan antar manusia, dan lain sebagainya. Dan di dalam fokus kali ini kita juga masih tetap akan membahas tentang pendamping, bisa berupa business coach dan juga seorang life coach. Dan tentunya mereka ini adalah orang-orang yang dibutuhkan bagi Anda apabila Anda ingin meningkatkan performa Anda dengan signifikan. Dan tentunya juga bergantung terhadap bagaimana kualitas dari seorang pendamping atau coach itu sendiri. Mari kita lihat pada layar di balik saya ini. Nah, jadi pemirsa, ketika Anda melihat seorang coach, maka yang harus diutamakan yang pertama adalah Anda harus bisa melihat kecocokan antara Anda juga dengan seorang pendamping Anda. Yang paling diutamakan, kenapa dengan kecocokan? Maka karena ini adalah sesuatu hubungan jangka panjang. Ketika Anda mempunyai suatu ketidakcocokan di antara Anda, maka proses coaching tidak akan dapat dilakukan karena proses coaching itu membutuhkan kepercayaan. Bayangkan ketika Anda ingin mengubah kehidupan Anda dan banyak hal yang diminta untuk dilakukan dan bahkan harus ditetapkan, diputuskan secara bersama dan Anda tidak suka dengan pendamping Anda, maka yang pertama, Anda tidak dapat mengungkapkan masalah Anda dengan jujur dan terbuka. Yang kedua, karena tidak dapat jujur dan terbuka, maka masalah yang ada bukan masalah yang sebenarnya. Jadi ketika terjadi penyelesaian masalah, bukanlah langsung kepada inti masalahnya, tetapi masalah simptom yang ada di permukaan saja. Sehingga efek coaching tidak akan terasa dengan luar biasa. Oleh karena itu, maka penting sekali hubungan antara si coach dan si coachee, orang yang dilakukan proses coaching tersebut. Seorang business coach juga atau seorang life coach adalah seorang yang harusnya bersikap profesional, di mana mereka akan lebih mengutamakan preferensi dari klien mereka. Jadi, mereka mempunyai preferensi secara pribadi, tetapi mereka lebih mengutamakan preferensi dari klien, sehingga merekalah yang akhirnya menyesuaikan dengan preferensi klien. Saya melihat di berbagai macam ketika saya melihat coach-coach yang ada di saat ini, mereka walaupun mempunyai preferensi pribadi, terkadang sikap profesionalisme itu sering sekali diabaikan karena mereka cenderung memaksakan preferensi dari si para pendamping ini atau si coach-nya ini. Jadi, ketika mereka memaksakan, maka yang berlaku di luar sana, saya lebih suka dengan coach A, saya lebih suka dengan coach B. Karena ini mereka mempunyai cara pandang dan cara pendekatan yang berbeda. Dan hal tersebut harusnya tidak terjadi ketika Anda menjadi seorang coach yang profesional. Karena segala sesuatu itu disesuaikan dengan preferensi klien tersebut. Lalu bagaimana karakteristik yang harus ada di dalam diri para coach-nya ini? Yuk mari kita lihat. Yang pertama adalah karakter helpful. Bagaimana orang tersebut mau membantu. Banyak sekali orang yang ketika berbicara mau membantu klien mereka, tetapi mereka hanya berujung dengan berapa uang yang mereka dapatkan. Sehingga ketika ada permintaan tambahan dan berujung tidak ada penambahan, maka mereka menolak dengan tegas. Bahkan dengan mentah-mentah, mereka cenderung untuk mengabaikannya. Dan kadang-kadang hal yang dilakukan lebih sering adalah basa-basi saja. Oleh karena itu, Anda harus bisa mencari seorang coach yang betul-betul helpful, ingin membantu Anda. Maka seorang coach yang helpful adalah seorang coach yang mempunyai hubungan secara pribadi dengan para pemilik bisnis ini juga cukup baik. Sehingga komunikasi dapat terbangun dengan lancar juga. Oleh karena itu, paling penting apabila Anda memilih seorang coach adalah pilih yang pertama, helpful atau sangat membantu untuk Anda. Yang kedua, barulah Anda melihat skillful, jadi kemampuan dari si para coach tersebut. Kalau Anda bisa melihat ada coach yang ternyata sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun, 30 tahun, tapi Anda harus melihat lagi, apakah yang mereka kerjakan itu adalah suatu pekerjaan yang mereka ulang-ulang saja, sehingga tidak ada penambahan pengalaman baru yang ada. Hanya pengalaman lama dan ternyata pengalaman mereka dengan industri yang sama, bukan dengan berbagai macam industri. Maka Anda mendapatkan seorang coach yang kurang untuk skillful-nya. Maka kalau yang paling dipentingkan apabila Anda ingin memilih coach, pilih orang yang mempunyai banyak pengalaman dan di berbagai macam industri. Itu akan menjadi bonusnya. Tentunya ini akan dibarengi juga dengan harga yang harus Anda bayar. Murah atau mahal itu tergantung dari kualitas dari coach-nya.
Lalu, apakah jaminan seorang coach yang mahal akan pasti menimbulkan suatu kualitas yang mahal juga? Belum tentu, karena banyak sekali coach yang melakukan overclaim. Maka Anda harus juga bisa mencoba melihat dari berbagai macam sisi, dan Anda juga harus melihat atau mendengar berbagai macam respon atau testimoni dari orang lain. Lalu yang berikutnya adalah mindful. Seorang coach yang mindful adalah seorang coach yang mengutamakan dari juga bukan hanya dari segi bisnis atau dari segi tujuan yang diutamakan dari si coachee, tetapi bagaimana emosi yang terjalin ketika di dalam proses coaching tersebut. Jadi seorang coach yang mindful, mereka selalu sadar terhadap apa yang terjadi ketika di dalam proses coaching. Jadi ketika ada terjadi masalah di dalam proses coaching, maka mereka dapat keluar dari ranah coaching untuk mau membantu menyelesaikannya tersebut sebelum melanjutkan lagi proses coaching yang ada. Seorang coach yang mindful akan sangat jarang sekali Anda dapatkan karena kebanyakan rata-rata mereka tidak peduli dengan emosi yang ada bagi para klien mereka. Maka coach yang mindful tersebut, apabila Anda menemukannya, berarti Anda merupakan seorang yang beruntung. Tentunya Anda juga harus cek ya, apakah mereka mempunyai motif yang lain atau mereka memang seorang yang helpful, skillful, dan juga mindful. Lalu bagaimana kalau di dalam tahun 2026? Tahun 2026 itu adalah tahun kuda api. Tahun kuda api itu menandakan adalah tahun banyaknya masalah yang ada. Tahun yang dengan berbagai macam tantangan yang ada. Dan demikian cepatnya dan bisa bertubi-tubi. Oleh karena itu bagi Anda yang tidak mau menyelesaikan masalahnya dengan segera, maka masalah tersebut akan semakin lama semakin bertumpuk. Dengan masalah yang semakin bertumpuk dan tidak Anda selesaikan, ini akan menimbulkan suatu masalah bagi mental Anda. Dan akan banyak orang-orang yang akan mengalami namanya depresi. Karena tidak dapat menyelesaikan masalah yang ada dan masalah yang ada semakin bertumpuk dan tidak pernah selesai. Karena itu untuk di tahun 2026 Anda harus bisa menyelesaikan semua tantangan atau masalah yang ada dengan segera. Dengan coach yang baik, Anda dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan segera dan akhirnya Anda dapat kembali fokus kepada tujuan Anda yang utama supaya Anda mendapatkan suatu kinerja yang baik di tahun 2026, meminimalkan semua resiko yang ada, memaksimalkan semua potensi yang dapat Anda lakukan di dalam tahun 2026. Maka pemilihan coach menjadi sebuah tantangan tersendiri di dalam tahun 2026 karena mereka sendiri juga mempunyai masalah-masalah mereka yang ada. Nah, nanti kita akan lihat di segmen berikutnya bagaimana coach yang lahir pada bulan-bulan tertentu dan bagaimana pendekatan mereka. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah di dalam Roni Metafisika, kami kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kalau misalnya Anda tadi sudah menyaksikan bahwa seorang coach harus seperti apa, mempunyai karakter seperti apa, apakah Anda masih ingat? Bagaimana seorang tersebut harus bisa helpful, kemudian skillful, dan juga mindful. Lalu bagaimana seorang coach yang kalau misalnya saat ini kita bahas adalah coach yang lahir pada bulan Mei. Kalau Anda belum mendengarkan segmen sebelumnya kita sudah membahas coach yang lahir pada bulan Januari sampai dengan bulan April. Nah, Anda dapat menonton tayangannya pada layar kaca yang lain, yaitu pada channel YouTube kami. Nah, lalu kalau orang-orangnya atau coach yang lahir pada bulan Mei, maka adalah orang-orang yang lebih cenderung melakukan secara terencana. Nah, untuk orang-orang yang lahir pada bulan Mei ini, seorang coach yang adalah orang-orang yang berpikir secara strategik. Kalau orang-orang berpikir strategik adalah orang-orang yang berpikir untuk keuntungan jangka panjang. Tentunya kalau kita berbicara tentang keuntungan jangka panjang, ada hal-hal tertentu yang kemungkinan berbeda pendapat, berbeda pandangan juga di sini. Di mana mungkin pandangan dari si klien akan berbeda dengan pandangan si coach. Ya, karena pandangan dari klien bisa jadi pandangan mereka lebih sedikit atau lebih pendek dibandingkan dari pandangan si coach. Masalah panjang dan pendek ini tergantung dari preferensi waktu yang ada. Nah, untuk di pertama kalinya, kalau misalnya Anda bertemu dengan coach yang lahir pada bulan Mei, maka Anda tentukan
jangka waktu pandangan Anda yang sama. Apakah itu di 5 tahun, apakah di 10 tahun, apakah 50 tahun, ataupun 100 tahun. Sehingga akan menyamakan bahasa Anda dan aktivitas dan strategi pula yang dilakukan supaya Anda mempunyai sesuatu ikatan yang jauh lebih baik lagi. Coba Anda bayangkan sebuah bisnis yang ternyata dipikirkan untuk 100 tahun. Dan tentunya dengan ukuran bisnis yang 100 tahun, maka strategi yang ada pasti adalah lebih banyak strategi defensif untuk bisa sustain secara jangka panjang. Lalu bagaimana kalau misalnya seorang coach yang lebih berpikir jangka pendek? Maka tindakan-tindakan mereka atau strategi-strategi mereka lebih cenderung kebanyakan melakukan hit and run karena mereka berpikir dapat mengganti segera strategi mereka di dalam kesempatan yang lain. Oleh karena itu, pastikan pandangan Anda sama mengenai toleransi waktu yang ada. Itu bagi dari sudut pandang bisnis. Lalu kalau misalnya Anda bercerita dari sudut pandang kehidupan, apabila ada masalah, maka yang dilihat juga adalah tentang strateginya secara jangka panjang atau jangka pendek. Misalkan Anda ingin mencapai sesuatu di dalam usia tertentu. Bisa jadi usia yang dimaksudkan Anda adalah usia 60 tahun. Sedangkan coach tersebut menetapkan usia 70 tahun itu adalah usia yang sebenarnya juga optimal. Lalu bagaimana cara Anda untuk bisa menyesuaikannya supaya Anda bisa sama dengan si coach-nya atau disesuaikan sama dengan si coach-nya? Maka terutama yang paling penting di sini Anda harus bisa mengecek terlebih dahulu. Dari segi klien, maka Anda harus mengutarakan, Anda yang harus memberitahu coach bahwa saya menginginkan di usia sekian. Saya menginginkan target waktu sekian. Pandangan saya adalah untuk berapa tahun. Sehingga ini akan menimbulkan hal yang sama dan pemikiran yang sama dari pola pikir si coach tersebut. Lalu apabila si coach tersebut ternyata berpikir untuk jangka waktu yang berbeda, maka yang paling harus disepakati pertama adalah apakah coach tersebut mau mengikuti atau tidak. Apabila coach tersebut tidak mau mengikuti dengan alasan yang mungkin lebih cenderung ke individualnya, maka Anda seharusnya memikirkan untuk bekerja sama dengan coach yang lain. Tentunya di sini bukan berarti Anda langsung meng-cut-nya segera. Anda harus mengetahui dengan jelas apakah alasannya reasonable, masuk akal atau tidak. Ketika alasan tersebut masuk akal dan mungkin Anda mempunyai wawasan yang kurang dibanding coach-nya, ini dapat menjadi masukan bagi pribadi Anda. Tetapi apabila alasannya tidak mendasar dan dapat dipatahkan, maka Anda dapat memikirkan untuk mengganti coach-nya. Lalu kalau misalnya Anda berpikir lagi dari sudut pandang strategi, maka strateginya ada berbagai macam cara. Ada orang-orang yang cenderung risk taker, ada orang-orang yang lebih cenderung risk defensif. Lalu bagaimana strategi Anda ketika di dalam jangka panjang? Tentunya Anda akan mempunyai pandangan yang berbeda. Nah, di sini dituntut namanya profesionalisme, di mana si coach akan menyesuaikan dengan coach-nya. Walaupun yang ini menjadi sangat masalah ketika si coach merupakan adalah seorang risk defensif dan coach-nya adalah risk taker. Nah, di sini terjadi berbagai macam hambatan, berbagai macam penolakan, berbagai macam tantangan yang diberikan si coach karena berusaha untuk meyakinkan hal tersebut sulit untuk dilakukan. Nah, bagaimana kalau kita lihat untuk yang di bulan Juni, orang-orang yang lahir bulan Juni? Orang-orang bulan Juni adalah coach yang sangat menyenangkan. Karena mereka ini adalah orang-orang yang high spirited, orang-orang yang sangat optimis. Mereka sangat optimis sekali memandang masa depan. Mereka sangat melihat hal-hal di luar sana itu seperti putih semua. Ibaratnya mereka merencanakan adalah semuanya adalah positif. Sehingga apapun yang terjadi kadang-kadang luput dari perhatiannya adalah tentang risiko. Maka ketika Anda mempunyai coach yang lahir pada bulan Juni, justru di saat ini Anda butuh yang disebut dengan critical thinking. Di mana critical thinking ini adalah berbicara bagaimana Anda dapat berpikir sebelum hal itu terjadi. Ketika terjadi namanya masalah, maka yang ada hanya harus diselesaikan masalahnya. Sedangkan usaha critical thinking adalah memperhatikan untuk usaha preventif agar jangan sampai terjadi.
Dan ketika sampai terjadi, maka sudah ada antisipasinya. Atau dengan resiko sekecil mungkin yang dapat kita absorb, yang dapat kita terima. Karena mereka sudah berpikir secara jangka panjang dengan kondisi yang paling buruk. Lalu kalau misalnya Anda berbicara tentang kehidupan seorang life coach, maka life coach ini akan berbicara tentang bagaimana mereka memandang kehidupan mereka. Bagaimana hubungan dia dengan orang lain. Karena tidak semua orang pasti akan berhubungan secara baik. Dan bagaimana Anda selalu menganggap semua orang baik. Sedangkan ada beberapa orang yang mempunyai pikiran-pikiran yang pastinya juga tidak baik. Nah, seorang coach yang lahir pada bulan Juni, cenderung mereka akan berpikir secara positif. Ini tidak salah. Sekali lagi saya tekankan ini tidak salah. Tetapi ada baiknya juga Anda memperhatikan atau mempertimbangkan kemungkinan terburuk apabila tidak terjadi sesuai dengan harapan Anda. Ketika Anda ingin berteman dengan orang lain, ketika Anda menjalin hubungan, dan ternyata segala sesuatu sesuai dengan apa yang Anda inginkan, Anda juga harus berpikir hal yang terburuk terjadi. Karena bisa jadi hal yang terburuk itu selalu datang belakangan, dan di saat-saat yang tidak Anda duga-duga. Oleh karena itu, apabila Anda mempunyai seorang coach yang lahir pada bulan Juni, maka Anda juga harus waspada. Nah, kalau misalnya yang lahir pada bulan Juni ini dan ternyata Anda memang mempunyai namanya kekecewaan, maka ini sebenarnya akan jauh lebih pas buat Anda. Lalu bagaimana yang lahir pada bulan lain? Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama dengan kami. Roni Metafisika akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kalau tadi Anda sudah melihat coach-coach yang lahir pada bulan Mei, yang lahir pada bulan Juni, di mana mereka mempunyai cara pandang yang berbeda dan bahkan ada yang memandang segala sesuatu dengan segi positif. Lalu bagaimana orang-orang yang lahir pada bulan Juli dan Agustus? Apakah mereka juga merupakan seorang yang positif dan bagaimana cara pendekatan dan cara pandang mereka terhadap masalah atau tantangan yang ada baik secara bisnis dan juga secara dari segi kehidupan. Yuk mari kita lihat pada layar di balik saya ini. Orang-orang yang lahir pada bulan Juli adalah orang-orang yang sangat helpful, ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang solutif, orang-orang yang berpikir tentang bagaimana solusi yang ada. Nah, baiknya yang saya ingin rekomendasikan adalah untuk orang-orang yang lahir pada bulan Juli, mereka ini adalah orang-orang yang berpikir lebih jauh dibandingkan dari orang-orang yang lain yang ada. Bukan berarti orang-orang yang lahir bulan Mei tidak berpikir jauh, tapi mereka menambahkan value-value tertentu yang mungkin tidak berhubungan dengan apa yang Anda harapkan di kemudian hari. Misalkan, Anda mempunyai seorang business coach yang lahir pada bulan Juli. Bukan hanya mereka berpikir secara jangka panjang, misalkan di dalam waktu 5 tahun, tetapi mereka juga berpikir apa saja kemungkinan, potensi yang dapat dikembangkan lagi, sehingga bukan saja menambah dari segi bisnisnya, juga menambah dari segi wawasan, dari segi pengetahuan, dari segi hubungan, dan lain-lain sebagainya. Sehingga Anda dapat memaksimalkan semua kemampuan yang ada di dalam bisnis perusahaan Anda. Jadi kalau misalnya Anda mendapatkan orang-orang yang lahir pada bulan Juli, nah saya harus mengatakan bahwa ini bukanlah yang terbaik, tetapi mereka memang berpikir untuk hal-hal di luar dari fokus mereka yang utama. Mereka ingin menempatkan waktu yang ada dan mereka mau meluangkan waktu untuk bisa berpikir di luar daripada yang seharusnya. Lalu kalau misalnya dari segi kehidupan, mereka juga bukan hanya berpikir dari tujuan yang ingin dicapai dari seorang coachee, dan mereka juga ingin menambahkan sesuatu yang lebih supaya mereka juga dapat menambahkan suatu value atau nilai yang lebih sehingga mereka menjadi jauh lebih dipercaya lagi. Orang-orang yang lahir pada bulan Juli ini dikenal adalah orang-orang yang sangat solutif karena mereka selalu mempunyai cara saja. Apapun yang ada selalu ada cara penyelesaian masalahnya. Walaupun penyelesaian masalah tersebut bisa jadi memang sudah Anda pikirkan sebelumnya dan bisa jadi tidak ada hubungannya dengan apa yang Anda alami di saat ini. Tetapi saat ini adalah orang-orang yang lahir di bulan Juli adalah orang-orang
yang mau berupaya lebih. Dan yang menariknya adalah mereka tidak meminta kompensasi untuk bagaimana mereka memberikan pandangan yang lebih dari yang seharusnya. Karena memang itu adalah DNA mereka. Lalu, bagaimana? Apakah di dalam seluruh bulan yang ada, apakah cuma yang di bulan Juli ini yang berpikir seperti ini? Dan apakah bulan ini adalah yang paling baik untuk menjadi seorang coach? Tentunya tidak. Coba Anda pikirkan seperti ini. Apabila Anda mempunyai suatu bisnis yang mempunyai suatu masalah yang serius, dan ternyata masalah yang serius ini harus menuntut namanya fokus yang ada. Dan ternyata Anda bertemu dengan coach yang lahir pada bulan Juli, yang bukan hanya mereka berpikir dari bisnis yang ada, tetapi mereka menambahkan lagi sesuatu hal yang lain. Sehingga fokus Anda kadang-kadang bisa terpecah. Dan dengan ada fokus terpecah, maka kadang-kadang fokus penyelesaian terhadap masalah bisnis yang ada menjadi tidak optimal. Karena coba Anda bayangkan, dari masalah kompleks yang ada, dengan adanya namanya fokus, bisa jadi ada penyelesaian dengan cara yang lebih cepat, cara yang lebih mudah, cara yang mungkin lebih luar biasa. Akan tetapi dengan fokusnya yang semakin banyak, maka cara penyelesaian mungkin dengan penyelesaian seadanya, mungkin ditambah lagi dengan penyelesaian tambahan dari yang lain. Maka sebenarnya di sini ketika Anda berbicara tentang orang-orang yang lahir pada bulan Juli, adalah bagaimana preferensi Anda terhadap si coach-nya ini tersebut. Apabila Anda mempunyai preferensi yang sama dengan coach, maka Anda sangat suka. Apabila preferensi Anda adalah sesuatu pandangan yang harus fokus, maka ketika Anda bertemu dengan coach yang lahir pada bulan Juli, maka pikiran Anda akan tidak match, tidak tertimbul namanya chemistry yang ada di sana. Lalu itu adalah untuk orang-orang yang lahir pada bulan Juli. Bagaimana dengan orang-orang yang lahir pada bulan Agustus? Ini ya sesuatu hal yang menarik. Orang-orang yang lahir pada bulan Agustus adalah orang-orang opportunity hunter. Orang-orang yang lahir pada bulan Agustus ini adalah orang-orang selalu mencari peluang yang ada. Orang-orang yang mencari peluang yang ada di sini adalah orang-orang yang selalu mencari namanya keuntungan. Apakah ini baik? Yuk, mari kita lihat. Kalau misalnya dari segi bisnis, apakah seorang pebisnis ini butuhkan namanya keuntungan? Pasti sangat butuh namanya keuntungan. Apakah mereka butuh keuntungan yang besar? Sangat butuh. Apakah mereka butuh keuntungan tambahan? Sangat butuh. Oleh karena itu, ketika Anda berbicara dengan coach yang lahir pada bulan Agustus, maka Anda akan terasa sangat cocok dan sangat intimate. Ya, karena Anda mempunyai suatu preferensi yang sama tentang namanya peluang. Lalu, bagaimana tentang hal-hal yang bukan peluang ternyata yang menjadi masalah inti yang utama yang ada? Walaupun masalah yang inti utama yang ada kadang-kadang bisa diabaikan karena mengambil peluang yang baru. Pertanyaannya, apakah salah kita mengambil peluang yang baru? Nah, inilah yang menjadi titik fokus utama ketika Anda mempunyai seorang coach yang lahir pada bulan Agustus. Anda harus bisa melihat peluang yang didapatkan dengan apa yang sudah Anda dapatkan, masalah yang sudah ada, mana yang lebih signifikan, mana yang dapat Anda lakukan. Nah, ini yang menjadi fokus utama. Peluang mungkin ada di depan mata, peluang mungkin ada, mungkin dapat Anda lakukan. Tetapi ternyata existing Anda yang sudah Anda ini, Anda sudah dapat berdiri dengan tegak dan nominalnya juga sudah sangat besar. Maka uang-uang kecil yang ada di luar sana yang belum tentu menjadi masalah dapat Anda abaikan. Dan ternyata ini menjadi lebih fokus bagi orang-orang yang lahir pada bulan Agustus. Dan kalau misalnya itu terjadi, maka Anda mengabaikan hal yang ada di dalam ranah internal Anda dan Anda lebih fokus ke eksternal dan akhirnya kerugian akan menjadi lebih signifikan. Nah, ini yang akan menjadi masalah. Lalu kalau misalnya dari segi life atau kehidupan, seorang life coach, dia akan berpikir tentang namanya opportunity. Coba Anda pikirkan. Kalau Anda mempunyai suatu hubungan dan punya masalah, Anda ketemu dengan seorang life coach yang lahir pada bulan Agustus, maka yang dilihat bukan soal tentang hubungan yang ada saat ini. Siapa saja yang dapat memungkinkan menjadi pasangan hidup Anda? Siapa yang dapat menjadi pasangan lain? Misalnya dari segi, misalkan dari hubungan teman, bisa juga dari hubungan cinta, yang dilihat siapa yang mempunyai peluang yang ada, sehingga tidak menyelesaikan masalah yang ada. Masalah yang ada adalah tentang hubungan yang sering sekali ribut di rumah, sering sekali ribut ketika misalkan mereka sedang berpergian. Dan masalah ini tidak selesai karena lebih fokus dengan
siapa yang dapat mereka dapatkan, siapa yang dapat mereka temui, siapa yang dapat lebih chemistry-nya lebih sama dengan mereka. Inilah yang menjadi masalah. Nah, inilah fokus-fokus utama bagi para coach-coach di luar sana yang lahir pada bulan Mei sampai dengan bulan Agustus. Masih ada beberapa bulan lagi yang akan kita bahas, maka Anda harus selalu menyaksikan program Roni Metafisika karena kami akan membicarakan tentang bukan hanya keberuntungan, juga tentang bisnis, dan juga tentang hubungan antar manusia. Saya Roni Francis pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya.